Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Agar pembelajaran kita hari ini lancar, maka marilah kita berdoa memohon kehadirat Allah supaya Allah berkenan untuk mempertemukan kita dengan kemudahan, kelancaran, dan juga keberhasilan. Oke, tolong Dimas mikrofonnya. Alhamdulillah, terima kasih Dimas. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bagas. Kalian absensi dulu dengan menuliskan nama lengkap kalian spasi hadir ya. Diberi jarak hadir di kolom chat. Kita awali dengan sebuah permainan di sini akan meningkatkan daya konsentrasi kalian dan juga akan memberikan semangat kita untuk mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, Pak Iwan akan bacakan aturannya. Halo, dengar suara Pak Iwan? Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Pak Iwan ulangi lagi. Oke, silakan dinonaktifkan kembali mikrofonnya ya. Kalian Pak Iwan minta tolong untuk menyalakan kameranya ya sampai akhir pembelajaran ya. Pak Iwan mulai dari Dinka. Huruf apa? Kak. Sekarang kita tebak kata apa? Tiga ini. Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Bapak. Ria akan mencoba apa? Kentang. Ya. Kentang. Ya, kita cek dulu ya. Kentang. Benar. Cek. Apa ini? Kentang. Udah. Jawabannya kentang. Anak-anak, bagaimana sudah semangat ya? Sudah semangat? Ya, oke. Tolong sekarang kalian matikan dulu mikrofonnya. Baik, kita mulai. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Tema 4, subtema 3 tentang materi IPA, penerapan teknologi sederhana dalam pemanfaatan sumber energi alternatif untuk yang bahasa Indonesia. Nah, sedang tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita lanjutkan pada kegiatan inti yaitu pemaparan materi. Mari kita menyimak video animasi yang Pak Iwan share kepada kalian. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar energi fosil itu tidak cepat habis? Ada yang bisa menjawab? Silakan nyalakan mikrofonnya. Tadi Tria sudah menyebutkan melakukan penghematan ya. Hemat artinya penghematan terhadap energi fosil. Nah, upaya apa lagi? Salah satunya yaitu pemanfaatan kentang. Itu kita lakukan apa itu? Tentunya upaya selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari sumber energi ya alternatif. Ini penting sekali, mencari sumber energi alternatif. Mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri untuk tidak tergantung kepada penggunaan energi fosil alternatif, yaitu menggunakan bahan makanan kentang ya, yang akan diterapkan melalui teknologi sederhana. Ya, seperti apa? Nanti akan kita tunjukkan, kita tampilkan di sini berupa animasi video. Kaitannya dengan upaya mengantisipasi energi fosil agar tidak cepat habis, yaitu yang pertama adalah melakukan penghematan, dan yang kedua yang paling penting dan selalu dilakukan adalah mencari sumber energi alternatif. Nah, salah satunya dalam mencari sumber energi alternatif kita bisa memanfaatkan bahan makanan sebagai sumber listrik alternatif. Seperti apa? Pak Iwan akan tunjukkan melalui video animasi. Silakan disimak. Baik. Halo, jangan dulu saja. Bagas, matikan dulu mikrofonnya. Bagus. Perhatikan video animasinya ya. Sebenarnya terjadi ya, kalian bisa melihat ini adalah animasi tentang bagaimana kentang menjadi sumber energi listrik alternatif. Bagaimana kentang bisa menyalakan lampu ya. Pertama tentunya kentang ini difungsikan semacam baterai ya anak. Jadi kentang ini difungsikan semacam baterai. Ada yang bisa menjelaskan gambar yang kedua itu seperti apa? Kalau tadi kalian sudah mengamati gambarnya ya, mengamati animasinya, sekarang tugas kalian adalah menyimpulkan gambar tadi menjadi sebuah prinsip dasar bagaimana kentang bisa menyalakan sebuah lampu ya. Nah, pada tayangan berikutnya. Nah, ini prinsip dasar percobaan kentang untuk menyalakan lampu.
Kalau kalian sudah membaca bahan pembelajaran yang sudah Pak Iwan kirimkan kemarin, seharusnya kalian bisa merumuskan prinsip dasar percobaan kita untuk menyalakan lampu. Ada yang bisa ini membantu Pak Iwan? Ayo berdasarkan gambar di prinsip dasar yang pertama. Silakan dibaca, Bagas. Bagas, silakan dibaca prinsip dasar yang pertama. Halo, Bagas. Bagas, dengar suara Pak Iwan, Bagas? Nah, jadi prinsip dasar yang pertama itu kita siapkan dua buah logam, tembaga, kuper, seperti uang logam. Jadi uang logam itu mewakili tembaga, dan galvanis atau seng ya, sini seng, galvanis ya seperti paku ya, atau juga pakai lempeng seng silakan. Ya ini sebagai apa itu kutub ya, salah satu kutub. Jadi yang tembaga ini sebagai kutub positifnya, sedang yang sengnya sebagai kutub negatifnya. Ditusukkan pada sebutir rentang ya. Dan prinsip yang kedua bagaimana? Ya ini tentu tidak akan ada arus listrik. Kalau kedua kutub ini tentunya tidak dihubungkan melalui apa? Melalui kabel. Jadi ini adalah prinsip yang kedua. Kalian bisa lihat itu lembaga, itu bisa mewakilinya adalah uang logam, sedangkan seng melalui apa? Penggantinya adalah paku ya, paku beton itu bisa itu ya. Oke, prinsip yang kedua, ya, ujung terminal masing-masing logam dihubungkan dengan kabel ke sebuah lampu. Jadi itu tidak akan bisa menyala anak-anak kalau hanya kita tancapkan dua buah logam ke sebutir kentang. Tidak akan bisa menyalakan lampu. Dua bahan yang berbeda ya, tembaga dan seng. Ini mewakili terminal untuk masing-masing. Ya, mewakili terminal untuk masing-masing kutub ya, kutub positif ya. Dan ini harus dihubungkan agar terjadi arus listrik, dihubungkan dengan kabel ke sebuah lampu. Nah, kalau cuma hanya satu saja, berdasarkan prinsip ini kalau cuma hanya satu kentang tentu tidak akan bisa menyalakan lampu. Kenapa? Karena dayanya terlalu kecil, tegangannya terlalu kecil. Yang bisa menyalakan lampu tentunya dibutuhkan beberapa gabungan dari kentang yang terhubung, itu kan, menjadi sebuah rangkaian listrik. Baru itu bisa untuk menyalakan lampu. Dari prinsip dasar ini, tugas kalian yang pertama itu adalah mendesain proyek percobaan kentang untuk menyalakan lampu menggunakan alat dan bahan seperti apa? Ada yang kalian ingin tanyakan, silakan untuk berkaitan dengan alat dan bahan. Menyambung capit buayanya bagaimana, Pak? Nanti kalau sudah berhasil kalian mau berinovasi, mencoba, ya silakan kalian mencoba. Gimana Pak langkah-langkahnya? Ini langkah-langkahnya, akan Pak Iwan tunjukkan. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Ini yang tadi kita lihat ya, pada tayangan animasi. Nah, ini. Kemudian, seperti ini. Boleh. Ini kalau kita bisa lihat, seperti ini. Kalian boleh memilih yang mana. Kalian akan diminta untuk berkompetisi tiap kelompok. Jadi ada dua kelompok, nanti dua kelompok ini saling berkompetisi, ya. Kemudian divideokan, ya, divideokan hasil karya kalian itu, tolong divideokan, kita tolong pada keluarga. Maka ini kita jadwalkan 2 hari. 2 hari cukup kira-kira? 2 hari. Ingat, Pak Iwan akan memonitor pekerjaan kalian. Pak Iwan akan memonitor pekerjaan kalian. Nah ini, selanjutnya kalian kalau sudah mengerjakan, kalian buka LKPD halaman 6. Melakukan proyek percobaan tentang untuk menyalakan lampu. Nah, ini adalah link drive LKPD kalian ya. Link drive LKPD kalian. Jadi bahan pembelajaran di situ LKPD yang Pak Iwan kirim kemarin ada LKPD-nya, kalian lihat. Itu ya. Jadi artinya itu. Jadi kalian boleh memilih. Yang pertama, dengan langsung menuliskan pada Google Classroom. Itu langsung kelebihannya akan mendapatkan nilai yang langsung dan cepat. Kalian bisa tahu. Ya, yang kedua, itu kalian menuliskan di buku dan kalian harus memfotonya, kemudian fotonya harus jelas, jadi kalian bisa mengoreksi. Kemudian tugas itu harus juga diserahkan kepada Pak Iwan. Nanti kita akan jadwalkan pada hari apa. Itu untuk pembelajaran IPA hari ini. Ya, selanjutnya kita lanjut pada pembelajaran bahasa Indonesia. Masih bahasa materi yang sama, yaitu teks sebuah kalian dihadapkan diberikan sebuah teks eksplanasi berjudul tentang untuk menyalakan lampu. Nah, ini Pak Iwan kutip salah satu paragrafnya, ya. Istirahat. Jadi kaitan dengan belajar bahasa Indonesia kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Jadi kita buat menjadi 2 sesi pembelajaran ini. Sesi yang kedua, nah kita break dulu. Nah, kalian bisa meregangkan tubuh kalian, ya, olahraga sebentar gitu. Lalu biar nanti bisa mengikuti pembelajaran lebih fokus lagi ya. Oke, kita break dulu. Pak Iwan tutup untuk yang pelajaran IPA. Nanti 15 menit Pak Iwan akan minta kalian kembali mengikuti dari online ini ya. Oke? Melalui Zoom ini. Jadi kita akan undang kembali kalian ya. 15 menit kita ketemu lagi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Siap? Paham ya? Siap ya, paham ya? Oke. Pak Iwan sudahi dulu untuk sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Sekarang akan Pak Iwan share kembali materinya ya. Ya, kita sudah break, kita melakukan peregangan, ya, kalian sudah melakukan peregangan. Jadi Pak Iwan harapkan untuk kegiatan sesi kedua, lanjutannya ini bisa lebih fokus, lebih semangat lagi untuk belajar ya, karena sudah melakukan peregangan ya. Melanjutkan materi IPA, sekarang kita beralih pada materi bahasa Indonesia. Nah, untuk materi bahasa Indonesia ini,
kalian akan disajikan sebuah teks eksplanasi berjudul tentang untuk menyalakan lampu. Di sini kalian akan kutip salah satu paragraf dari teks eksplanasi tentang untuk menyalakan lampu yang bisa kalian akses, kalian bisa lihat di modul kalian, terdapat di modul kalian melalui bahan pembelajaran yang kalian kirimkan kemarin, ataupun juga di LKPD sebagai teks bacaan yang digunakan dalam pengisian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, yang jadi pertanyaan adalah kemarin kita sudah belajar struktur atau bagian pembentuk teks eksplanasi. Nah, sekarang pertanyaannya, paragraf ini ada pada bagian yang mana dari struktur atau bagian pembentuk teks eksplanasi? Ada yang bisa menjawab? Sesi tanya jawab ini ada penilaiannya ya. Jadi ada penilaiannya. Ada penilaiannya berkaitan dengan keaktifan. Ada yang bisa menjawab? Halo? Tinggal pilih aja. Interpretasi. Iya, Tria yang menjawab ya. Interpretasi. Terima kasih, Tria. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan saja. Maka Pak Iwan akan tampilkan, akan mereview kembali materi kemarin yang tentang eksplanasi terdiri dari pernyataan umum yang berisi tentang topik yang dibahas. Jadi yang dibahas itu apa? Jadi berkaitan dengan judulnya ya. Jadi tapi bersifat penjelasan umum saja. Untuk yang kedua yaitu paragraf deretan penjelas. Ya, ini berisi tentang fakta-fakta untuk memperjelas topik yang dibahas. Jadi fakta-faktanya apa saja? Termasuk di situ bagaimana dan mengapa. Jadi ada didasarkan pada dua pertanyaan, bagaimana dan mengapa. Bagaimana yang berkaitan dengan pernyataan umum tadi, dan mengapa yang berkaitan juga dengan pernyataan umum. Bagaimana pemanfaatan kentang sebagai sumber energi listrik. Nah, itu kemudian diceritakan. Artinya yang paling awal dari sebuah teks itu adalah pernyataan umum, jika itu teks eksplanasi ya. Yang paling awal adalah pernyataan umum. Kemudian paragraf yang berikutnya adalah deretan penjelas, dan yang terakhir itu berarti merupakan bagian dari interpretasi. Di sini Pak Iwan akan ditunjukkan interpretasi. Nah, interpretasi itu berisi simpulan kalimat yang mana. Jadi kalimat yang mana yang menunjukkan simpulan dari sebuah topik bahasan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, maka kita lihat sekarang. Kembali kita lihat. Nah, kembali Pak Iwan akan tampilkan. Kalau ini termasuk bagian dari interpretasi, terletak pada kalimat yang mana dia? Atau yang lain? Energi alternatif tidak hanya dari kentang yang dapat menggantikan peran dari sumber energi fosil. Dalam pemenuhan kebutuhan akan energi. Oh, yang itu. Oke. Yang disebutkan oleh Tia tadi sudah mendekati benar ya. Jadi belum benar sepenuhnya, tapi sudah mendekati benar. Penilaian keaktifan individu. Jadi bukan kaitannya dengan kelompok. Kelompok itu berkaitan dengan dari mana kalau kita bisa mengetahui ini ya? Tentu didapatkan dari paragraf ini. Yang mana informasi pentingnya? Kira-kira. Ya, tadi terima kasih dari Tria sudah bisa menyebutkan ya. Oke, yang lainnya ya di sini ya, penerapan teknologi sederhana dalam pemanfaatan kentang sebagai sumber energi listrik alternatif melalui rangkaian listrik sederhana memberikan sebuah keyakinan bahwa alam sesungguhnya menyediakan segala kebutuhan akan energi yang dapat menggantikan peran dari sumber energi fosil. Hingga, nah ini kata sehingga. Jadi mulai dari kata sehingga itu merupakan kesimpulan. Sehingga energi masa depan terletak pada konsep ramah lingkungan dan tidak menambah jumlah pencemaran lingkungan hidup. Ya, ini tadi bagaimana kita mencari informasi penting dari sebuah teks paragraf dan kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui apakah paragraf tersebut termasuk bagian dari pernyataan umum, deretan penjelas, atau dan selanjutnya tujuan dari pembelajaran hari ini untuk materi bahasa Indonesia adalah ini ya, membuat sebuah paragraf yang padu. Nah, bagaimana cara-cara membuat sebuah paragraf yang padu? Nah, ini. Langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa membuat sebuah paragraf yang baik, yang padu tentunya. Itu menjadi tugas kalian, ya, menjadi tugas kalian yang harus kalian kerjakan. LKPD halaman 16 ya, membuat atau menulis sebuah paragraf yang padu dari teks eksplanasi. Ya, dan ini ada linknya. Linknya masih sama, yaitu link dari buku LKPD yang sudah Pak Iwan kirimkan ke Google Classroom. Kalian bisa akses, kalian bisa lihat di situ, dan kalian harus sesuaikan juga. Kalau kalian memilih cara yang kedua, yaitu menuliskannya di buku tulis, maka tolong harus sesuai dengan tabel, sesuai dengan cara-cara di dalam pengerjaan LKPD-nya itu ya. Ya, harus sesuai pembelajaran kita pada hari ini. Dimulai dari materi IPA sampai pada materi bahasa Indonesia. Selanjutnya nanti akan kita lakukan refleksi jam 16:30. Nah, di dalam refleksi itu kalian akan bertanya tentang kendala, hambatan, apa saja kalian ceritakan mengenai percobaan kalian ya, ataupun juga dalam mengerjakan LKPD. Kesulitan apa? Menguatkan pemahaman kalian tentang materi pembelajaran pada hari ini, maka kalian harus mengerjakan evaluasi. Itu dimulai pada jam 3. Bentuknya tidak langsung, artinya kalian boleh mengerjakan pada saat waktu yang tepat ya, yang kalian siap. Tentunya setelah kalian belajar lebih dahulu agar bisa mengerjakan evaluasi dengan baik. Dan itu kalian hanya diberi kesempatan 2 kali percobaan menggunakan kuisis ya. Insya Allah kalau kalian belajar pasti kalian bisa. Nah, dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada yang bisa menyampaikan dari mulai awal tadi? Materinya IPA tentang apa? Tentang apa? Pemanfaatan energi alternatif. Ya, salah satunya ada dari bahan makanan, yaitu kentang. Ya, kita terapkan menggunakan teknologi sederhana. Itu materi yang IPA. Sama materi yang kedua, bahasa Indonesia. Belajar tentang teks eksplanasi. Belajar tentang teks eksplanasi, mulai dari mengorelasikan antara paragraf
dalam keeksplanasi dengan struktur atau bagian-bagian membentuknya didasarkan pada alasan yang tepat yang akan digunakan nantinya sebagai sumber informasi dalam membuat sebuah paragraf yang padu. Itu ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, tugas kalian tentunya ada berapa tugas kalian? Membuat cobaan Tentang untuk menyalakan lampu. percobaan tentang untuk menyalakan lampu. Iya, benar. Masih tetap semangat untuk belajar pada kesempatan ini? Pertama kita akan menyimpulkan dulu ya, sebelum refleksi kita akan menyimpulkan dulu materi yang kita pelajari pada hari ini, tema 4, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Ya, setelah itu kita refleksi yang berkaitan dengan kendala, hambatan, atau kalian ketika mempelajari materi pada pembelajaran pada hari ini, gitu ya. Jadi kalian bisa bercerita, ya apa saja yang kalian pelajari pada hari ini, kemudian kendalanya seperti apa, hambatannya seperti apa ketika melakukan proyek percobaan. Bagi yang sudah melakukan, bagi yang belum bisa melanjutkan pada esok hari ya. Jadi ada 2 kesempatan ya, jadi 2 hari. Tadi sudah kita jadwalkan bahwa pengerjaan proyek itu selama 2 hari. Dan tadi juga sudah kalian monitor perkembangan kalian, ada beberapa yang sudah melaporkan, ada beberapa kelompok yang belum melaporkan ya. Kan ada 2 kelompok ya. Oke. Baik, kita mulai dari kegiatan yang pertama, menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini anak-anak? Jadi tindak lanjutnya apa? Tindak lanjut pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Pak Iwan minta kalian tetap membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Sudah kalian laksanakan belum tadi? Sudah, Pak. Ya itu silakan didokumentasikan jadi dia tahu sudah melaksanakan apa belum. Kalian dia tahu sudah melaksanakan apa? Takutnya belum kan ya. Jadi Pak Iwan akan selalu mengingatkan. Yang kedua, membuat daftar kegiatan membantu orang tua. Sudah dibuat daftar kegiatan? Derek, Pak. Terus yang ketiga yang Pak Iwan minta dari kalian adalah sebagai tindak lanjut, ini melanjutkan pekerjaan yang tadi proyek percobaan tadi yang belum selesai, belum berhasil, tolong dikerjakan ya. Dilakukan lagi percobaan lagi sampai bisa menyala itu. Dan jangan lupa kerjakan juga LKPD-nya, ya LKPD-nya dikerjakan, evaluasinya juga dikerjakan ya, jangan lupa itu. Ya, Pak Iwan tunggu. Oke? Ya, kita akhiri dengan berdoa ya. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini sampai pada hari ini, pada saat ini itu bisa bermanfaat dan juga menjadikan ilmu yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Lakukan tugas-tugas tadi. Jika ada kesulitan, ada kendala yang dihadapi dalam mengerjakan tugas, itu silakan kalian menghubungi Pak Iwan, bisa bertanya Pak Iwan menggunakan link melalui WhatsApp group ataupun Google Classroom ya. Pak Iwan harapkan melalui Google Classroom, tapi kalau tidak bisa melalui Google Classroom bisa pakai WhatsApp, oke, enggak apa-apa. Pakai voice chat juga enggak apa-apa, oke? Silakan kalian juga diskusikan dengan bersama teman-teman kalian ya. Pokoknya kalian tetap berusaha, kalian tetap semangat, kalian tetap ya kendala apapun harus diusahakan bisa gitu ya, diusahakan untuk bisa ya. Kendala apapun selama kalian itu semangat untuk bisa, semangat untuk untuk berusaha, insya Allah pasti akan ada jalan ya. Lakukan segala sesuatunya dengan jujur, itu lakukan segala sesuatunya dengan ikhlas ya. Kalau kita melakukannya segala sesuatunya dengan ikhlas, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, itu pesan dari Pak Iwan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.